Komisi Pemilihan Umum atau KPU Rabu lalu menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden periode 2024-2029. Sementara itu sebanyak 10 dari 18 partai nasional yang ikut pemilu legislatif 2024 gagal menempatkan wakil di Dewan Perwakilan Rakyat karena tidak memenuhi ambang batas parlemen. Penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden RI, Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, sebagai presiden dan wakil presiden RI periode 2024-2029, tertuang dalam keputusan KPU nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2024. Jumlah suara sah pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1, Haji Anies Rashid Baswedan PhD dan Dr. Haji Abdul Muhaimin Iskandar sebanyak 40.971.906 suara. 2. Jumlah suara sah pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Haji Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebanyak 96.214.691 suara. 3. Jumlah suara sah pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3, Haji Ganjar Pranowo SHMIP dan Profesor Dr. Haji Muhammad Mahfud MD sebanyak 27.040.878 suara, sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Prabowo Gibran unggul di 36 provinsi, sedangkan Anies Muhaimin meraih perolehan suara terbesar di 2 provinsi. Sementara itu, Ganjar Mahfud tidak memenangi satupun provinsi. Presiden terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto pun menanggapi penetapan rekapitulasi suara KPU dengan menyerukan agar seluruh rakyat bersatu dan bergandengan tangan untuk menghadapi tantangan bangsa ke depan. Menghormati dan mendukung seluruh proses dan tahapan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Kami mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk bersama-sama menatap ke depan, bersatu dan bergandengan tangan, karena tantangan kita sebagai bangsa masih sangat besar. Kita harus bersatu, kita harus rukun, kita harus bekerja sama untuk membawa Indonesia menuju kemakmuran dan keadilan. Dari kemakmuran kita bisa membawa keadilan kepada seluruh rakyat Indonesia. Kita harus bersatu untuk menghilangkan kemiskinan dan menghilangkan kelaparan dan menghilangkan penderitaan dari rakyat kita. Itu adalah cita-cita perjuangan Koalisi Indonesia Maju. Dalam pasal 475 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu presiden dan wakil presiden, pasangan calon dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi atau MK dalam waktu paling lama 3 hari setelah penetapan hasil pemilu presiden dan wakil presiden oleh KPU. Pelantikan pasangan calon terpilih sebagai presiden dan wakil presiden dijadwalkan pada tanggal 20 Oktober 2024. Sebelumnya, 1 Oktober 2024 diagendakan pelantikan calon terpilih anggota DPR RI dan DPD RI. Sementara itu, sebanyak 10 dari 18 partai nasional yang ikut pemilihan umum legislatif 2024
gagal menempatkan wakil di Dewan Perwakilan Rakyat karena tidak memenuhi ambang batas parlemen. Salah satunya, partai terbesar dan tertua dalam sejarah Indonesia, yakni Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Dari 9 partai politik yang saat ini ada di DPR, hanya Partai Persatuan Pembangunan atau P3 yang gagal mempertahankan posisinya berada di DPR. Sebab dari hasil pengumuman KPU, total suara yang diraih P3 pada pemilu 2024 mencapai 5.878.777 suara atau setara 3,87% suara nasional. Partai politik yang sudah berusia lebih dari setengah abad ini belum memenuhi syarat angka 4% sebagai ambang batas lolos ke parlemen. Ketua DPP P3 Ahmad Baidowi mengaku terkejut dengan hasil itu. Baidowi menyebut pihaknya akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Kalau kemudian nanti ternyata tidak mencapai 4%, berarti ada sesuatu yang harus kita persoalkan gitu. Termasuk nanti ya ranahnya di Mahkamah Konstitusi, semisal di rekapitulasi KPU ternyata dinyatakan tidak memenuhi ambang batas. Karena kita temukan juga di bawah banyak suara-suara P3 yang mengalami pergeseran, dan itu akan kita perjuangkan nanti di Mahkamah Konstitusi. Nasib sama juga dialami oleh Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Mereka hanya memperoleh 2,8% suara. Hasil ini berbanding terbalik dengan upaya PSI menjual nama besar Presiden Joko Widodo selama perhelatan pemilu 2024. Salah satunya dengan mengangkat putra bungsunya, Kaisang Pangarep, sebagai ketua umum. Kendati tidak lolos ke parlemen, suara PSI di pemilu kali ini menunjukkan peningkatan dibanding pemilu 2019. Saat itu PSI meraup 2,6 juta suara sah atau 1,89% suara. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.